perintah Allah di sini harus waspada terhadap perilaku orang-orang yang membahayakan agama. Waspadainlah lebih-lebih ketika dulu waktu perang Uhud, karena ketika perang itu tidak sukses, kemungkinan Islam tidak akan sampai kepada kita. Maksudnya kalau di perang Uhud tidak dilawan gitulah. Perang Badar, perang Uhud ya. Ya ayyuhalladzina amanu hudu hidrakum, waspada dan berperanglah secara gerilya atau peleton. Peperangan itu ada dua model, gerilya atau kompi. Subatin awim firu jami'ah, famfiru subatin awim firu jami'ah. Dan ketika peperangan itu dulu diceritakan ada yang sengaja pura-pura Islam padahal kafir dan menusuk dari dalam kepada orang Islam. Di sini dijelaskan tidak ikut perang, berbelot, yaitu golongannya Abdullah bin Ubay al-Munafik. Al-Munafik, orang munafik yang sangat bahaya, yaitu munafik yang pura-pura Islam dulu ketika di masa Rasulullah SAW tidak ikut berperang bersama sahabat Rasulullah, membelot. Abdullah bin Ubay. Dianggapnya mau berperang sama orang mukmin, wa ja'alahu minhum min haitsud dhahir. Kelihatannya Abdullah bin Ubay dengan pasukannya yang 300 orang itu seakan-akan mau berperang. La yubatti anna, tidak ikut sungguh tidak ikut. Abdullah bin Ubay wa ashabihi tidak ikut berperang bersama sahabatnya Rasulullah. Akan tetapi lucu, di situ di samping tidak ikut, diceritakan di dalam Al-Quran orang munafik itu seakan-akan Islam, yoyowo Islam, seakan-akan Islam, seakan-akan kompak bersama, seakan-akan mau berangkat berperang bersama. Setelah itu tidak ikut, jumlahnya 300, yang berperang 700. Namanya itu yoyowo. Tapi lucu, ketika yang 700 berperang itu
terkena musibah, merasa orang yang 300 yang pimpinannya itu namanya Abdullah bin Ubay merasa mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah karena tidak ikut berperang. Karena kalau ikut berperang kena musibah juga. Lucu. Yo di awal jenenge iku munafik, pura-pura semangat di awal. Ketika peperangan sudah tiba, membelot, tidak ikut. Ketika yang berperang kena kekalahan, bersyukur kepada Allah orang munafik. Di sini digambarkan orang munafik itu totalitas. Otaknya dan hatinya itu totalitas. Ketika melihat orang lain susah, bersyukur. Bersyukurnya karena tidak bersama orang lain yang susah itu. Andaikan bersama ikut susah katanya. Lucu kan? Lucunya lagi, walain asobakum fadlun, demi yakteni, ketika orang yang berperang mendapatkan keagungan, anugerah, sebagaimana mendapatkan kemenangan, menowo, dan mendapatkan rampasan perang ghanimah, menyesal orang munafik Abdullah bin Ubay washabih ini menyesal dan berharap ka'allam yakum bainakum wa bainahu mawaddatun, saya gak dianggap lagi sudah. Orang yang berperang itu sudah gak nganggap saya, gak pernah nganggap saya. Inilah sumbernya. Kenapa Abdullah bin Ubay washabihi membelot ketika peperangan Uhud itu? Pertama, munafik. Munafik itu harapannya orang mendapat kesusahan ketika orang lain yang bersungguh-sungguh mendapatkan kebahagiaan, mempunyai perasaan, tidak dianggap sama orang-orang tersebut. Lam yakum bainakum wa bainahu mawaddah, tidak ada pengertiannya orang-orang yang sukses itu. Ditafsirin dengan tidak pernah menganggap teman, tidak. Ini dilarikan atau dinisbatkan ke perkataannya qad an'amallahu alayya, ketika orang yang berperang sungguh mendapatkan musibah, orang yang tidak berperang, yang membelot itu qad an'amallahu alayya idlam aku mahum syahida. Dipisah dari itu ada perkataan lagi, ka'allam yakum bainakum wa bainahu mawaddatun. Dia sudah tidak menganggapku karena sudah sukses di dalam peperangan, sudah menang. Aku gak pernah dianggap. Ada penyebabnya. Munafik itu bisa totalitas karena ada penyebabnya. Di samping dirinya sudah memang munafik, pura-pura Islam kepada orang Islam, ja'alahu minhum, sampai orang Islam menganggap golongan orang Islam. Tapi sifat munafiknya itu memusuhi Islam dari dalam.
Sampai ada kata-kata fa in asobatkum musibah qala laqad anamallahu alayya idlamakum mahum syahida wa la in asobakum fadlum minallah la yakulanna kallam yakum bainakum wa bainahu mawaddah. Ini yang di atas itu dinisbatkan kepada perkataan munafik. Kalau walain asobakum bukan perkataan munafik ya. Perkataannya Allah. Walain asobakum lan demi yaktene ngenani kuming sira kabeh, karena di perang Uhud itu musibah bagi orang Islam. Maka dijelaskan jumlah iktirad lain, jumlah lain. Kalau ka'alam yakum bainakum wa bainahu mawaddah la yakulanna, dipisah dengan fa in asobatkum musibah qala laqad an'amallahu alayya idlamakum mahum syahida wa la in asobakum fadlum minallah la yakulanna. Itu ada pemisahnya. La yakulanna kalam yakum bainakum wa bainahu mawaddah. Kalau dinisbatkan ke ayat itu ada pemisahnya gitu. Ya laitani kuntu ma'hum fa'fuza fawzan adhima. Orang munafik ketika orang Islam yang berperang mendapatkan keutamaan, kemenangan, saya gak dianggap, gak dianggap. Lucunya lagi ketika sudah menganggap dirinya gak dianggap, masih berharap ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan adima. Laita tamanni, berharap semoga masih bisa mengambil ghanimah. Ini orang munafik, lucu kan? Orang munafik itu di ayat ini dijelaskan fa in asobatkum musibah. Ketika orang Islam yang berperang sungguhan dikenain musibah, dia bilang qad an'amallahu alayya idlamakum ma'hum syahida. Beruntunglah kami tidak berperang beserta mereka. Akan tetapi ketika orang Islam menang di peperangan, mendapatkan ghanimah, dengan menyesalnya orang munafik Abdullah bin Ubay wasabihi, kita tidak dianggap oleh mereka, merasa tidak dianggap. Walaupun tidak dianggap, berharap juga mendapatkan bagian ghanimah. Lucu sekali. Maka yang benar gimana? Berperanglah di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Falyuqatil fi sabilillah. Tegakkanlah agama Allah itu, berperanglah. Jangan munafik. Jangan pura-pura Islam di hadapan orang Islam, melainkan sebenarnya musuh Islam. Dan gembira ketika orang Islam
dapat musibah. Ketika orang Islam dapat kemenangan, merasa dirinya gak dianggap, dan masih berharap mendapatkan kemenangan yang didapatkan orang Islam, itu namanya munafik totalitas. Munafik pura-pura Islam dan otak, pikirannya, hatinya totalitas. Ini munafik yang sangat bahaya di agama. Orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat, yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Urusan akhirat digampang-gampangkan, diukur dengan kehidupan dunia. Padahal orang yang terjun di dalam urusan akhirat itu tidak pernah memikirkan urusan akhirat tersebut untuk menjadi pekerjaan atau pekerjaan dunia. Ikhlas. Rata-rata orang yang terjun di urusan akhirat itu ikhlas, tidak pernah mau menukar urusan akhirat untuk menegakkan agama Allah, mau ditukar dengan urusan dunia. Kalau orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, gampang-gampang no. Seperti orang munafik tadi, kalau ada orang berperang di jalan Allah, gak usah ikut. Ketika orang yang berperang di jalan Allah mendapat musibah, untung kita tidak bersamanya, kata mereka orang munafik. Ketika orang yang berperang di jalan Allah mendapatkan kemenangan, ghanimah, kita tidak dianggap oleh mereka, sakit hati. Dan semoga kita masih mendapatkan kemenangan yang didapat mereka. Ini kan gambaran munafik. Urusan akhirat, perang diukur dengan ghanimah. Sebaliknya kalau orang yang ikhlas di jalan hidupnya, urusan akhirat, lillahi kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, sedikit pun tidak akan kesalib di dalam hatinya untuk dijadikan kehidupan dunia. Rugi. Kalau kita kerjanya untuk menegakkan agama Allah, tapi pikiran hati kita ke dunia, rugi. Kita sejak muda kerjanya seperti itu, cuman mau ditukar dunia yang sementara. Sedangkan akhirat itu perjalanannya sangat panjang sekali. Akhirat, perjalanan kita itu sampai ke surga itu sangat panjang, masih ada prosesnya. Jadi kalau pekerjaan kita di dunia, setelah kita bisa apa-apa, ketepatan bidangnya urusan akhirat, jangan pernah menukar pekerjaan kita itu di dalam pikiran, di dalam hati, untuk cuman dunia. Rugi. Sama dengan menggampang-gampangkan urusan akhirat mau ditukar dunia, yaitu pekerjaannya orang munafik. Munafik fiddin, di dalam agama. Gambaran yang benar
Kalau kita urusannya urusan akhirat, jangan sampai membeli kehidupan dunia atau ditukarlah, kata singkatnya itu menukar urusan akhirat dengan dunia, rugi. Dan barang siapa yang benar-benar berperang di jalan Allah atau benar-benar ingin menegakkan agama Allah, maka dia terbunuh atau dia mendapatkan kemenangan, fasaufa nu'tihi ajron adhima, akan diberikan oleh Allah pahala yang sangat besar. Masa mau ditukar dengan hayat dunya, kehidupan yang sementara, sedangkan ajron adhima ini meliputin kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi cuman ukur perkataan kita, hati kita, pikiran kita apakah sama dengan pekerjaan kita. Ketika kita mengerjakan untuk menegakkan agama Allah, jangan pernah terbesit dalam pikiran hati kita cuman mau ditukar kehidupan dunia. Karena yang berhak kita dapatkan pahala yang sangat besar. Kita hikmahnya kepada kita. Tapi gambarannya di sini sahabat yang berperang untuk menegakkan agama Allah. Agama Allah ditegakkan dengan ikut perang Uhud. Gak apa-apa. Kalau kalah di perang Uhud gak apa-apa. Agama Islam bisa sampai kepada kita sampai sekarang. Kita diberi gambaran dengan itu. Ketika urusan kita urusan akhirat, jangan pernah terbesit cuman mau ditukar dengan kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia itu tidak layak kalau diukur dengan ajron adhima. Ajron adhima itu pahala yang sangat besar sekali. Itulah yang kita incar bersama. Tidak usah mikir-mikir kehidupan yang lebih kecil, kita pikirkan kehidupan yang lebih luas, karena ajron adhima ini dunia akhirat. Tapi benar caranya. Kalau yang hayatud dunia itu mau didapat dengan munafik, gak boleh. Kalau benar, memang benar-benar laikat limatillah untuk menegakkan agama Allah, ya ajron adhima, sauban jazila. Sauban itu pahala itu surga, jazila agung. Maka ditanya lagi, wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Istifham taubah. Kenapa kamu tidak berperang di jalan Allah? Kamu mempunyai kesempatan. Wa fi tahlis, gunanya ayat ini wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah ada dua. Pertama, istifham taubah, dan yang kedua memurnikan memang ada orang yang tidak mampu berperang. Wa fi tahlis, kalau yang tidak mampu ya gak usah berperang. Jadi kehidupan ini, kehidupan digambarkan sahabat dulu dimasukin oleh orang munafik Abdullah bin Ubay wa ashabihi yang pura-pura Islam. Ketika ada peperangan sungguh tidak ikut, 300 orang itu. Sekarang hikmahnya
Kita ambil hikmah sebanyak-banyaknya dari ayat ini, gak apa-apa. Memang Al-Quran itu afala yatadabbarunal Quran, tidak mikir-mikir. Memang untuk dipikir-pikir, ambil hikmahnya ketika dipikir-pikir. Jika ada ayat wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah, begitu mulianya para sahabat dulu dan begitu lucunya munafik dulu itu, munafik ketika orang Islam yang berperang mendapatkan musibah merasa dirinya bahagia, ketika orang Islam mendapatkan kemenangan merasa tidak dianggap dan masih berharap mendapatkan kemenangan yang didapat orang Islam. Lucu sekali orang munafik. Ditanya kenapa orang munafik dulu itu tidak berperang, itu menegakkan agama Allah. Beda kalau memang gak mampu. Orang-orang yang gak mampu berperang dari laki-laki, perempuan dan anak-anak yang ditahan oleh orang kafir, tidak bisa hijrah. Perang Uhud di Gunung Uhud kan, tidak bisa hijrah. Pertamanya waktu hijrahnya Nabi tidak bisa hijrah, ditahan dan disakitin. Ternyata Ibnu Abbas dan ibunya itu termasuk al-mustad'afin. Al-mustad'afin tidak mampu berperang bersama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah dimasukin oleh orang munafik Abdullah bin Ubay wa sahbihi. Al-mustad'afin berdoa. Mustadafin ini karena ditahan oleh orang kafir di Mekah, tidak diberi hijrah, kesempatan hijrah dan disakitin, termasuk Ibnu Abbas dan ibunya itu yang disakitin dan yang ditahan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ahrijna min hadhil qaryati. Ya Allah, keluarkanlah dari Mekah ini. Kami sudah tidak bisa hijrah. Di mana Mekah ini sudah zalim penduduknya yang kafir-kafir, dan berikanlah ya Allah orang yang menguasai urusan kami dan orang yang bisa membantu kami mencegah dari mereka orang kafir di Mekah ini untuk menyakitin kami. Janganlah min ladunka nasira yamna'ana minhum. Maka diistijabain oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberi kegampangan kepada sebagian al-mustad'afin untuk keluar dan sebagian yang lain tidak bisa keluar sampai Mekah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah memberi kekuasaan untuk mengurusin Mekah itu kepada Attab bin Asid. Maka Attab bin Asid ini membebaskan orang-orang yang ditolimin dan menghukum orang-orang yang mentolimin. Kesimpulannya, kalau disimpulkan, ibrah di dalam ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimasukin oleh Abdullah bin Ubay, orang munafik yang pura-pura Islam, yang tidak ikut berperang ketika peperangan terlaksana. Dan digambarkan sifatnya munafik itu totalitas. Totalitasnya ketika orang yang berperang mendapatkan musibah, bahagia mereka. Karena tidak bersama orang yang berperang, kalau bersama, kata orang munafik, mereka juga akan kena musibah. Tapi ketika orang mukmin yang berperang mendapatkan keutamaan dari Allah, fadl dari Allah,
orang munafik Abdullah bin Ubay wa ashabihi ini menyesal, merasa tidak pernah dianggap oleh mereka. Ini kan kemunafikan yang totalitas. Tidak pernah ditemanin dan masih berharap untuk mendapatkan apa-apa yang didapatkan oleh orang mukmin. Itulah gambaran orang munafik yang cuma memikirkan kehidupan dunia, menggampang-gampangkan urusan akhirat. Dan seterusnya, ada memang orang-orang yang tidak mampu berperang dulu. Seperti Ibnu Abbas dan ibunya itu termasuk al-mustad'afin. Al-mustad'afin itu berdoa kepada Allah, minta untuk dikeluarkan dari Mekah karena disekap, tidak boleh hijrah bersama Nabi dan disakitin. Gak apa-apa tidak berperang, karena tidak munafik, memang tidak mampu. Dan meminta doanya, ya Allah berikanlah penguasa yang membela kami, orang al-mustad'afin, termasuk Ibnu Abbas dan ibunya. Ibnu Abbas yang kita sering membaca keterangannya itu. Keterangan ketika menerangkan Al-Quran. Ternyata Ibnu Abbas ketika peperangan Uhud ya, termasuk al-mustad'afin. Maka oleh Allah diistijabain sampai Nabi Muhammad bisa menaklukkan kota Mekah. Sebagian bisa keluar dari sekapan orang kafir. Dan Rasulullah mengutus Attab bin Asyid untuk menjadi penguasa di Mekah. Maka Attab bin Asyid ini membebaskan orang-orang yang ditolimi dan menghukum orang-orang yang mentolimi. Demikianlah kesimpulan dari kajian tafsir pada malam hari ini. Semoga kita bisa merenungkan munafik yang paling bahaya itu munafik yang sampai mengaku Islam akan tetapi memusuhi Islam dari dalam. Itu harapannya nanti musibah menyertai orang Islam. Dan ketika orang Islam tidak dapat musibah, mendapatkan kebahagiaan, meratapin nasibnya orang munafik itu dan masih mau mendapatkan apa yang didapat oleh orang Islam. Itulah gambaran yastarunal hayatad dunya bil akhirah, menggampang-gampangkan urusan akhirat dengan urusan dunia. Sedangkan kita tidak boleh seperti itu. Kita itu harus fokus urusan akhirat. Tidak usah memikirkan atau terbesit dalam hati kita mau ditukar kehidupan dunia yang cuman sementara, karena kita mau yang lebih besar dari itu, ajron adima, bahagia dunia akhirat. Karena pahala ada yang diberi di dunia juga, dan di akhirat masih banyak sisanya. Dengan cara benarkan pemikiran kita, jangan sampai seperti orang munafik. Isilah hati kita dan gerakan kita sesuai dengan perkataan kita.